Di salah satu daerah di Cina, ada sebuah biara besar yang dihuni oleh sekitar 500 biksu yang semuanya sedang menempuh jalan menuju pencerahan di bawah bimbingan seorang guru Zen. Suatu hari, seorang pria datang ke biara tersebut dengan niat untuk menjadi murid. Dia berkata kepada guru Zen, "Guru, saya ingin mengenal diri saya dan menemukan kebenaran." Sang guru Zen memandang pria itu dan menjawab, "Jika kau ingin mengetahui kebenaran, kau harus mempertaruhkan seluruh hidupmu. Mungkin saja diperlukan seumur hidup untuk mengetahui kebenaran, dan meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa dalam kehidupan ini kau akan menemukannya. Apakah kau siap untuk itu?" Pria itu menjawab, "Guru, saya datang ke sini bukan untuk berbalik arah. Saya siap melakukannya." Sang guru kemudian berkata, "Kalau begitu, lakukan satu hal. Ada 500 biksu di biara ini. Kau bertanggung jawab atas penumbukan beras mereka. Hanya lakukan penumbukan beras dari pagi hingga malam. Ketika kau lelah, tidurlah, dan ketika kau bangun di pagi hari, mulailah lagi menumbuk beras. Jangan melakukan apapun selain itu, jangan berpikir tentang hal lain, dan jangan datang kepadaku lagi. Aku sendiri yang akan mendatangimu jika perlu." Murid muda itu memulai tugas menumbuk beras sesuai instruksi gurunya. Ada 500 biksu di biara itu yang membutuhkan makanan, sehingga ia akan bangun pagi-pagi dan mulai menumbuk beras hingga malam. Saat lelah, dia akan tertidur di ruangan yang sama tempat dia menumbuk beras. Dia tidak akan berbicara dengan siapapun, dan tidak ada yang mendatanginya untuk berbicara. Selama beberapa bulan pertama, berbagai pikiran muncul di benaknya saat menumbuk beras. Namun, seiring waktu, ketika pikiran-pikiran tersebut tidak mendapat topik baru, pikiran-pikiran tersebut pun perlahan memudar dengan sendirinya. Lambat laun, pikirannya mulai reda. Setelah beberapa tahun, ia bahkan lupa namanya sendiri. Dia selalu diam dan terus menumbuk beras dalam keadaan tanpa pikiran. Dia tidak bermeditasi atau membaca kitab suci. Para murid utama di biara tersebut menganggapnya bodoh dan jauh lebih rendah dari mereka. 12 tahun berlalu dengan cara ini. Setelah 12 tahun, suatu hari, sang guru Zen mengumumkan bahwa saatnya telah tiba baginya untuk memilih penerus yang akan menjadi kepala biara setelah dirinya. Oleh karena itu, dia meminta siapapun dari muridnya yang telah mencapai pencerahan untuk menuliskan beberapa baris di dekat pintu kamarnya pada malam hari yang menggambarkan semua pengalaman mereka. Banyak murid yang berpikir untuk melakukannya. Salah satu murid utama yang sangat terpelajar dalam kitab suci Buddha menulis beberapa baris. Semua murid menganggapnya sebagai penerus yang mungkin bagi guru mereka. Ia menulis, "Pikiran seperti cermin di mana debu pikiran dan keinginan menumpuk. Untuk menyapu debu ini adalah meditasi. Siapapun yang debunya telah disingkirkan dan cermin pikirannya menjadi jernih, ia telah mencapai keselamatan." Ketika sang guru bangun keesokan paginya dan melihat tulisan tersebut, dia menjadi sangat marah dan berkata, "Si bodoh mana yang menulis sampah ini di dindingku?" Murid utama tersebut tetap diam, meskipun tulisan yang ia buat penuh dengan kebijaksanaan, namun semuanya hanya pengetahuan dari buku. Murid utama tersebut sangat cerdik. Ia menulis tulisan tersebut, tetapi tidak menandatangani namanya karena ia sendiri tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Karena ia belum mencapai pencerahan, sang guru sepenuhnya menolak tulisan tersebut. Semua orang terkejut melihat hal ini. Peristiwa ini menjadi topik perbincangan di seluruh biara. Dua murid, saat membahas topik ini, melewati murid yang datang 12 tahun lalu dan biasa menumbuk beras siang dan malam. Dia tertawa pelan setelah mendengarkan diskusi mereka berdua. Kedua murid tersebut bertanya padanya, "Mengapa kamu tertawa?" Mereka bertanya karena murid yang merespons adalah seorang biksu yang tidak berarti bagi mereka. Tak seorang pun pernah melihatnya membaca kitab suci atau bermeditasi. Semua orang menganggapnya bodoh yang hanya terus menumbuk beras. Ada cendekiawan besar di biara itu, dan penumbuk beras tersebut tidak ada artinya bagi mereka. Itulah sebabnya mereka terkejut melihat dia tersenyum. Mereka kembali bertanya, "Mengapa kamu tertawa?" Penumbuk beras tersebut berkata, "Saya tertawa karena guru benar.
semua tulisan itu sampah. Tulisan-tulisan itu tidak memiliki nilai. Murid-murid tersebut terkejut. Mereka bertanya padanya, "Bisakah kamu menulis beberapa baris yang lebih baik dari itu?" Penumbuk beras itu menjawab, "Yah, saya tidak bisa menulis karena saya buta huruf, tapi ya, saya bisa mengatakan beberapa baris, dan jika kalian bisa menuliskan baris-baris itu, maka saya siap pergi bersama kalian." Mereka setuju, lalu mereka pergi ke dekat kamar sang guru. Penumbuk beras tersebut mengucapkan beberapa baris, dan murid lain menuliskannya di dinding, dan menulis penumbuk beras di bawah baris-baris tersebut. Mereka mengharapkan reaksi yang sama dari guru mereka lagi. Baris-baris yang ia katakan sangat menakjubkan. Baris-baris tersebut berbunyi, "Pikiran hanyalah ilusi, tidak ada pikiran, juga tidak ada cermin pikiran. Dan ketika pikiran tidak ada, di mana debu akan menempel?" Dia yang mengetahui ini telah mengetahui kebenaran. Ketika sang guru melihat baris-baris ini, dia bangun di tengah malam dan mendatangi penumbuk beras tersebut saat dia sedang tidur. Dia membangunkannya dan berkata, "Ambillah tongkat dan jubahku. Mulai hari ini, kamu adalah penerusku. Tapi tinggalkan biara ini sekarang juga dan pergilah ke tempat yang jauh. Saya tahu bahwa ada banyak cendekiawan di biara ini yang menganggap diri mereka lebih unggul darimu. Mereka akan membunuhmu karena mereka tidak dapat mentolerir fakta bahwa seorang penumbuk beras sederhana telah tercerahkan, sementara mereka tidak. Kamu telah mendapatkan semua yang saya miliki, dan kamu telah mendapatkannya saat menumbuk beras. Dan saya tahu bahwa kemanapun kamu pergi, orang akan mulai mendatangimu karena ketika sebuah bunga mekar, aromanya mulai menyebar kemana-mana." Penumbuk beras itu menyentuh kaki gurunya dan pergi dari sana di malam hari. Jika kita melihat dalam hidup kita, kita akan menemukan bahwa banyak orang berpikir bahwa meditasi hanya bisa dilakukan dengan duduk di satu tempat dengan mata tertutup. Namun, pada kenyataannya, tidak seperti itu. Meditasi dapat dipraktikkan bahkan saat berjalan, bahkan saat melakukan pekerjaan. Makna sejati dari meditasi adalah bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu begitu tenggelam di dalamnya sehingga kamu bahkan tidak menyadari tubuhmu. Seperti penumbuk beras yang begitu tenggelam dalam menumbuk beras sehingga dia tidak memiliki kesadaran diri. Dan suatu hari, saat menumbuk beras, dia mencapai pencerahan. Begitu pula, Zen berarti berada di saat ini sepanjang waktu dan tidak memikirkan apapun karena pikiran ada selama ada pikiran. Ketika tidak ada pikiran, maka pikiran juga akan lenyap. Dan ketika pikiran sudah tidak ada, hanya diri sejati kita yang akan tetap ada. Pada kenyataannya, kita tidak perlu melakukan praktik spiritual lain untuk mengetahui jati diri kita. Kita hanya perlu benar-benar larut dalam apapun yang kita lakukan. Begitu tenggelam dalam pekerjaanmu sehingga pekerjaanmu menjadi meditasi.